Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita. Senin 10 November 2025. Hari ini kita peringati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Lahir di Italia dari sebuah keluarga bangsawan yang kaya raya. Ia diangkat menjadi Paus menggantikan Paus Sixtus yang ketiga. Hidup pada abad kelima. Dan ia yang menarik adalah diangkat sebagai paus ketika masih berstatus diakon agung. Sebelum menjadi paus, ia diminta untuk mengemban misi diplomatik. Ketika dua jenderal itu bertikai. Dan ketika ia menjadi paus, ia menghadapi tantangan yang merongrong gereja dari bid'ah-bid'ah, Pelagianisme, Manikeisme, Priscilanisme, dan Monofisitisme. Ia benar-benar berani melawan bid'ah-bid'ah itu agar umat tidak tersesat dengan ajaran-ajaran itu. Ia dengan gigih memperjuangkan keutuhan iman, kemurnian iman, yang akhirnya menjadikan gereja kokoh kuat. Banyak perselihan dialami dalam kepemimpinannya, namun ia dengan tegas untuk memberantas bid'ah-bid'ah itu. Ia sebagai pemimpin yang hebat, juga pujangga gereja yang luar biasa. Maka tidak heran ketika ia menolak konsili tandingan, ia benar-benar menjadi paus yang tegas. Akhirnya ia wafat dan menjadi orang kudus. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar semangat yang sama menjadi semangat kita. Sabda Tuhan hari ini, bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 1 sampai 7. Ditegaskan dalam kitab itu bahwa kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, roh Tuhan. Maka orang yang bijaksana adalah orang yang hidupnya berdasarkan dorongan dari roh itu sendiri, agar akhirnya benar-benar manusia menjadi manusia Allah, yang berarti hidupnya diarahkan hanya kepada Allah. Itulah orang yang bijaksana. Dalam Injil akan kita dengarkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Yesus menegaskan pasti akan ada penyesatan atau rongrongan musuh-musuh Allah, bid'ah-bid'ah. Mereka yang menyebabkan bid'ah atau penyesatan lebih baik kepadanya dikalungi batu dan dimasukkan ke dalam laut.
Yang kedua, Yesus berbicara, bila ada sesama yang berdosa dan menyesal, sampai berapa kali pun harus diampuni. Meskipun itu 7 kali sehari. Yang ketiga, Yesus berbicara soal iman ketika para murid meminta agar ditambahkan iman. Yesus menegaskan, jika kalian memiliki iman sebesar biji sawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah dalam laut. Maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diajak oleh Sang Kebijaksanaan agar kita benar-benar hidup menurut kebijaksanaan dan tidak menurut ego kita, kedagingan kita. Kebijaksanaan adalah sikap untuk mendengarkan sumber kebijaksanaan, yakni Allah sendiri. Mereka yang disebut dengan bijaksana, mereka yang mengikuti roh Allah. Maka kita boleh bertanya, apakah aku sudah disebut dengan kebijaksanaan? Karena kita selalu mengikuti kehendak Allah, ataukah kita masih jauh dari kebijaksanaan itu? Roh Tuhan akan memenuhi seluruh bumi dan kita diajak untuk mengikuti gerakan dan bisikan roh itu. Semoga akhirnya banyak orang bisa hidup menurut kehendak Allah. Kembali pertanyaannya, sudahkah aku benar-benar bijaksana? Dari Injil kita diingatkan, di tengah dunia ini pasti ada penyesatan. Maka kita diajak untuk waspada, sekaligus kita mengembalikan orang yang jatuh dalam penyesatan. Dan jangan sampai kita sendiri menjadi penyesat. Kita tawarkan keselamatan, sukacita, dan bukan penyesatan. Dan kita juga diingatkan agar kita mengikuti Sang Guru, yakni penuh dengan pengampunan. Meskipun sama kita ini datang berkali-kali, kita berikan pengampunan itu. Maka kalau doa Bapa kami, sadari dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sudahkah aku mengampuni sesamaku? Orang yang penuh pengampunan akan memiliki iman yang kuat. Sayangnya iman kita ini iman yang masih ragu-ragu. Iman yang kadang-kadang tidak yakin. Kalau kita memohon sesuatu, masih terbersih dalam pikiran kita, apakah benar akan dikabulkan? Jangan-jangan ojo-ojo gek-gek. Maka mari kita wujud nyatakan iman secara konkret di tengah-tengah masyarakat, agar akhirnya kita dimampukan untuk memiliki iman yang hidup, iman yang kuat, iman yang mendalam, sehingga dalam situasi apapun iman kita akan bertahan. Maka mari kita kuatkan iman kita ungkapkan dalam hidup rohani, dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan yang konkret, agar akhirnya iman itu berkembang terus sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan iman yang kokoh kuat,
kita akan mampu bertindak dengan bijaksana, dan akhirnya kita pun berani mengampuni sesama kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang terus-menerus memberikan kepada kami permenungan agar iman kami semakin kuat, yang akhirnya membuat dampak banyak pengampunan yang kami berikan, sehingga kami disebut dengan orang-orang yang bijaksana. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Biarlah iman itu terus bertumbuh, berkembang, semakin mendalam dan berkenan kepada Allah. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang sudah ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya mereka dalam situasi apapun tetap menangkap, mengerti, merasakan kehendak-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus-menerus menciptakan, memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat, orang lain sehat, dan kita terbebas dari mara bahaya. Biarlah akhirnya banyak orang mengalami sukacita. Saya ingatkan amplop-amplop dari Pargi Purwodadi yang di Astokondur, setelah diisi bisa dimasukkan ke kotak persembahan, agar bisa kita rekap dan membantu pembangunan kapel di Purwodadi. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam melayani gereja, lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan juga pemberian karya serta dana. Maka sungguh tak terlimpah ucapan kasih kepada panjenengan semua. Rekoleksi keluarga masih berlangsung, maka lingkungan yang belum mendapatkan kesempatan bisa mendaftarkan, dan mereka yang sudah mendapatkan dan belum sempat hadir bisa ikut lingkungan lain. OMK saya undang untuk ikut retret. Silakan menghubungi pengurus OMK agar panjenengan para OMK mendapatkan bekal yang cukup. Mudah-mudahan retret OMK berjalan dengan lancar. Tanggal 14, Dewan Pleno diundang untuk pemilihan calon anggota DPPH. Maka saya harapkan semua Dewan Pleno hadir pada Jumat itu untuk pemilihan. Mudah-mudahan kita bisa memilih dewan yang sungguh berkenan kepada Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.